Pemirsa, masih bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Puluhan rumah di Samarinda terbakar. Ironisnya, lokasinya bersebelahan dengan titik kebakaran sebelumnya. Pemungutan suara yang berlangsung di beberapa daerah di Kaltim berlangsung aman dan lancar. Hutan penelitian yang diklaim milik kampus Muhammadiyah di Kabupaten Berau dieksploitasi perusahaan batu bara. Eksploitasi lahan yang diduga akan dijadikan sebagai tambang batu bara ini berlangsung di perapatan Bedungun, Tanjung Redep, Berau. Aktivitas tersebut menimbulkan persoalan setelah kampus Muhammadiyah mengakui lahan tersebut miliknya. Majelis Pendayagunaan Wakaf Universitas Muhammadiyah menyebut hutan yang luasnya 10 hektar itu merupakan pusat penelitian. Mereka memastikan lahan tersebut miliknya. Eksploitasi ini pun menyebabkan mereka prihatin. Ini, jadi yang dihantamnya segini. Sudah hampir habis. Dia sengaja menghilangkan epigen. Apa ini begitu penting bagi Universitas Muhammadiyah Berau karena ini adalah satu-satunya area hutan yang masih lestari yang menjadi tempat hutan penelitian bagi mahasiswa-mahasiswa kita di Kabupaten Berau. Kami harap dukungan masyarakat untuk mampu menyelamatkan hutan penelitian Universitas Muhammadiyah Berau ini agar kita bisa bersama-sama menyelamatkan kepentingan generasi penerus kita dalam bidang pendidikan. Sementara seorang warga bernama Jafar mengaku bahwa lahan tersebut adalah miliknya. Ia sangat siap jika pihak kampus menggugatnya ke pengadilan. Ya sudah serahkan sama kerjasama dengan KDT perusahaan, dalam hal ini perusahaan. Tapi Bapak siap terkait proses hukum perdata ini? Siap Sebagai saksi? Siap. Apa yang meyakinkan Bapak? Ya, Apa yang meyakinkan? ada 3 meyakinkan saya. Ya, 1 lokasi beserta peta-petanya yang ada di dalam. Suratnya, saksi-saksinya saya ada. Perusahaan mengaku berani menggarap lahan itu setelah warga bernama Jafar mengaku sebagai pemilik sah. Itu dibuktikan dengan surat kepemilikannya. Kami tidak merasa dilaporkan bahwa kami melakukan penyerobotan, tapi tentu dalam hal ini kami juga merasa tidak ada penyerobotan karena legalitas surat menyurat yang dimiliki oleh Pak Jafar itu jelas. Dan kami punya kerjasama dengan Pak Jafar, dan itulah dasar kami untuk melakukan kegiatan penambangan di area tersebut. Perkara dugaan penyerobotan lahan ini diakui sudah dilaporkan ke polisi dan jaksa. Niko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Pengerjaan proyek daerah aliran sungai atau DAS Ampal yang sebelumnya ditargetkan selesai bulan Desember 2023 baru bisa tuntas 19 Februari 2024. Pemerintah Kota Balikpapan menyatakan pemberian perpanjangan waktu untuk sebuah proyek tentu memiliki pertimbangan khusus. Ia meminta seluruh elemen masyarakat harus memaklumi kondisi tersebut. Pemkot juga meminta setiap orang ikut mengawasi pelaksanaannya. Namanya pekerjaan, ya tidak mudah untuk membalikan telapak tangan. Tapi kita lihat dari hasil ini, kita berikan dia ke perpanjangan waktu dan ada progres. Kecuali itu mangkrak, itu kan ada progres. Sekarang alhamdulillah udah bisa dilewati jalur 2. Adapun sisa-sisa sedikit, ya mungkin ada terkendala mungkin dengan alat-alat atau apa. Jadi saya perintahkan tolong diawasin dengan baik sesuai dengan aturan dan regulasi. Pengerjaan proyek daerah aliran sungai ini diakui pedagang mempengaruhi pendapatan.
Niat Pemkot memberi kompensasi atau kerohiman disambut gembira. Mereka akan memanfaatkan bantuan tersebut untuk modal usaha. Sedikit menurun ya dengan ada pengerjaan proyek ini. Karena apa Mas? Karena debu atau gimana? Karena debu sama macet juga. Oke, nah ini kan ada wacana dari pemerintah untuk pemberian kompensasi ya untuk para pedagang dan UMKM. Tanggapannya seperti apa? Tanggapannya ya bagus lah kalau begitu. Senang ya Mas ya? Nanti bakalan kalau misalnya dapat kompensasi ini bakalan digunakan untuk apa nih Mas? Apa ya? Tambah modal lah. Tambah modal ya. Proyek das ampal di Jalan MT Haryono Balikpapan ini untuk mengurangi ancaman banjir. Proyek tersebut menjadi sorotan karena pengerjaannya dinilai lamban. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Truk pengangkut tanah galian terowongan ini terpaksa harus melintas di Jalan Pesut, Sungai Dama, Samarinda Ilir. Ini menyebabkan truk-truk tersebut melawan arus karena sebelumnya jalan tersebut hanya satu arah. Kasih Daltip Dishub Surono mengatakan kendaraan pengangkut tanah ini melintas dari Jalan Pesut menuju Pelita 3. Ini dilakukan dengan pertimbangan untuk mengurangi kerusakan jalan oleh aktivitas angkutan tanah galian tersebut. Digunakan Jalan Pesut ke arah Jalan Sultan Alimuddin atau ke titik pembuangan di Pelita 3. Pelita 3 ya Pak ya? Pak Sambutan. Surono, pertimbangannya kan jalan ini sebenarnya kan satu jalur ya untuk roda 4. Pertimbangannya seperti apa Pak? Sehingga digunakan untuk truk juga? Pertimbangannya kualitas jalan itu lebih baik, memperkecil kerusakan jalan. Kepala Kesehatan, Keamanan, dan Keselamatan Kerja Proyek Terowongan Rahmat mengaku penggunaan jalan ini sesuai dengan petunjuk dinas terkait. Mereka pun sudah berkoordinasi dengan Satlantas. Untuk melancarkannya, mereka juga menempatkan pekerjanya di beberapa titik yang dilalui truk pengangkut tanah. Kami sudah menempatkan beberapa titik flagman ya untuk di area Sungai Dama. Itu juga nanti ada di Jembatan Es. Lalu juga kami sudah melakukan sebuah koordinasi kepada Satlantas dengan Dishub juga. Jadi kita menjalin sinergitas kepada pemangku-pemangku lalu lintas khususnya di pemerintahan. Jadi kita sudah melakukan rekayasa traffic manajemen terhadap lalu lintas kita sendiri, sehingga kondisinya saat ini aman dan lancar. Dari pantauan udara, aktivitas penggalian terowongan di sambutan itu masih terus berlangsung. Proyek ini jadi perhatian serius Pemkot karena diyakini mampu mengurai kemacetan di kawasan tersebut. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Pemirsa, berita tadi menjadi akhir perjumpaan kita hari ini. Saya Syifa Aulia, pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.